Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mokhlis, dosen Prodi Tadris Matematika Universitas Al-Falah As-Sunniyah, Kencong, Jember. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah Kalkulus 2. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari konsep luas dan integral tentu. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep integral tentu sebagai limit jumlah Riemann, mampu menginterpretasikan integral tentu sebagai luas daerah di bawah grafik fungsi, mampu menentukan nilai integral tentu untuk menghitung luas daerah sederhana. Masih ingatkah konsep luas persegi? Coba kita simak ilustrasi berikut ya. Nah, luas persegi merupakan perkalian antara sisi dikalikan dengan sisi, di mana di sini masing-masing sisi saya bagi menjadi beberapa kotak, maka penjumlahan atau keseluruhan dari luas persegi ini merupakan penjumlahan dari kotak-kotak kecil ini. Yang horizontal ada 4 kotak, kemudian yang vertikal ada 4 kotak. Jadi kalau kita kalikan sisi kali sisi merupakan penjumlahan dari keseluruhan kotak yang ada. Jadi semuanya ada 4 kali 4 adalah 16. Jadi ada 16 kotak keseluruhan luas persegi yang ada di gambar ini. Nah, sudah ingat ya? Selanjutnya kita menggunakan persegi panjang. Jadi kalau dalam persegi panjang itu kan ada yang namanya panjang kali lebar. Nah, bukan sisi kali sisi lagi. Jadi menggunakan panjang kali lebar. Jadi itu harus kita ingat dulu. Nah, kemudian apabila kita berhadapan dengan sebuah fungsi di sini, jadi batas yang atas ini berbentuk melengkung, maka tidak bisa langsung menggunakan panjang kali lebar saja gitu ya. Jadi harus dibentuk bangun-bangun sederhana. Kita bagi menjadi beberapa partisi di sini. Dalam menentukan luas pada setiap partisi, itu merupakan perkalian yang berbentuk persegi panjang, sehingga menghasilkan perkalian antara panjang kali lebar, yaitu panjangnya itu fxi, karena kurvanya berbentuk fxi, seperti ini, kemudian lebarnya berupa delta x, sehingga luas pada setiap interval, katakanlah di sini luas pada setiap persegi panjang ke i adalah fxi dikalikan delta xi. Nah, kemudian kalau luas secara keseluruhan, maka penjumlahan dari semua luas dari masing-masing partisi yang ada, sehingga ini berupa sigma fxi delta x untuk i dari 1 sampai n. Nah, penjumlahan ini yang dinamakan penjumlahan Riemann. Nah, seperti itu. Yang perlu diingat, jadi di sini sebagai catatan, semakin banyak persegi panjang yang digunakan atau n-nya semakin besar, maka hasil pendekatan akan semakin mendekati luas sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita membentuk partisi yang banyak sekali, tidak terhingga, maka dia akan mendekati luas sebenarnya. Seperti itu. Dari yang sudah diilustrasikan sebelumnya, kita bisa mendefinisikan definisi dari integral tentu. Apa definisi dari integral tentu? Jika limit berikut ada, maka integral fx dx dengan batas a sampai dengan b itu akan sama dengan limit dari penjumlahan Riemann tadi, di mana nilai limitnya untuk n mendekati tak hingga. Jadi jumlah partisi yang digunakan itu banyak sekali, jumlahnya tak hingga.
Jadi seperti itu. Jadi ada banyak partisi, kotak-kotak kecilnya tadi ada banyak partisi. Sehingga kita bisa memperoleh nilai sebenarnya, mendekati nilai sebenarnya. Karena saking banyaknya partisi tadi, saking banyaknya delta X-nya tadi. Nah, ini yang dinamakan merupakan penjumlahan limit dari penjumlahan Riemann. Dan integral ini berasal dari proses pendekatan dari penjumlahan partisi tadi. Nah, itu ya. Jadi kita belajar integral bukan cuma sekedar rumus-rumus saja, tetapi ada makna atau konsep yang ada di dalamnya. Nah, saya ilustrasikan lagi. Jika fx lebih dari 0 pada interval tertutup A sampai B, maka integral tentu menyatakan luas daerah yang diarsir pada gambar. Ya, menyatakan luas daerah yang diarsir ini. Seperti itu ya. Selanjutnya kita langsung ke contoh. Tentukan nilai integral tentu dari fungsi fx kuadrat ditambah 1 dx dengan batas 0 sampai dengan 2. Nah, dan tafsirkan hasilnya secara geometris. Jadi menentukan luas daerah di bawah kurva x kuadrat ditambah 1. Seperti itu. Nah, kemudian di sini karena x kuadrat plus 1 lebih dari sama dengan 0, nah ini sebagai syarat utama. Kenapa demikian? Karena sebuah luas itu kan seharusnya harus positif. Nanti ini berkaitan dengan luas. Yaitu pada interval tertutup 0 sampai 2. Batasnya 0 sampai 2. Maka nilai integral sama dengan luas daerah yang diarsir. Jadi seperti itu. Kemudian penyelesaiannya, nah, kemudian kita menggunakan metode integral dalam menyelesaikan ini. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari, sama halnya dengan integral tak tentu, tetapi yang untuk integral tentu itu terdapat sebuah batas, sehingga konstanta tidak lagi digunakan di sini. Sehingga hasilnya yaitu berupa sebuah angka, yaitu 14/3 satuan. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita gambarkan pada bidang Kartesius, itu seperti ini. Fungsinya fx sama dengan x kuadrat plus 1, kemudian dengan batas interval tertutup 0 sampai dengan 2, maka setelah hasilnya diintegralkan, hasilnya 14/3. Jadi hasilnya 14/3 satuan luas. Jadi hasil yang ada di bawah kurva ini itu adalah 4. Jadi hasil yang ada di bawah kurva ini itu adalah 14/3. Mungkin itu. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, integral tentu merupakan limit dari penjumlahan Riemann. Kemudian yang kedua, integral tentu dapat diinterpretasikan sebagai luas daerah di bawah grafik fungsi. Kemudian, konsep integral tentu digunakan untuk menentukan luas daerah pada interval tertentu. Jadi itu yang bisa kita ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.